Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami, berkat yang kami boleh nikmati, dan biarlah kiranya Tuhan senantiasa menolong kami. Tuhan pimpin kami untuk merenungkan bagian firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita buka Alkitab dari Zakaria pasal 8 ayat 20 sampai dengan 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota, dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang akan kuat datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Saudaraku, tema yang kita renungkan kali ini adalah hidup yang berbuah. Allah memulihkan Yehuda dan Israel. Hal itu berdampak tidak hanya secara internal tetapi juga eksternal. Tuhan mempersiapkan mereka untuk menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu mereka harus memancarkan kasih Allah kepada bangsa lain. Yehuda dan Israel harus setia menjadi pelaku firman Allah. Banyak bangsa telah mendengar Yehuda menjadi berkat, dan banyak bangsa-bangsa serta penduduk kota akan mendatangi mereka. Selanjutnya mereka akan menyampaikan berita tersebut ke kota-kota yang lain. Mereka ingin mengenal Allah Yehuda dengan tujuan ingin melunakkan hati Allah dengan mencarinya. Dan akhirnya mereka akan datang ke Yerusalem untuk beribadah. Saudaraku, 10 orang dari berbagai bangsa akan memegang erat ujung jubah seorang Yahudi. Mereka berkata, aku mengikuti Allah Yehuda. Mereka seperti haus dan ingin menikmati ranumnya berkat yang dinikmati oleh bangsa Yehuda. Yehuda akan menjadi berkat jika hidup seturut perintah Allah. Akan berbuah banyak dan harum namanya di antara bangsa lain. Kehebatan dan kemahakuasaan Allah Yehuda akan terus diperbincangkan. Oleh karena itu, Allah Yehuda akan menjadi buah bibir dan dicari bangsa-bangsa lain. Inilah yang disebut berbuah berlipat ganda, sehingga bangsa lain pun ingin ikut serta menikmatinya. Saudaraku, Yesus memerintahkan para murid untuk hidup berbuah. Jika kamu hidup tinggal di dalamku, maka kamu akan berbuah. Buahnya bisa beratus kali lipat ganda, sehingga orang lain akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Saudaraku, bagaimana hal ini bisa terjadi? Sebagai murid Kristus, hati kita harus menjadi tanah yang subur agar firman Allah bertunas dan bertumbuh, sehingga pohonnya akan menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh semua orang dari berbagai kalangan. Dengan demikian, hal yang perlu kita renungkan adalah buah hidup apakah yang sedang kita hasilkan. Marilah kita renungkan dan marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk berbuah dan menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.